Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lanjutkan materi kuliah ekonometrika. Kali ini kita akan membahas tentang analisis regresi berganda. Setelah pertemuan yang lalu kita membahas analisis regresi menggunakan software yang itu akan sangat membantu di dalam analisis regresi yang variabel bebasnya 2 atau lebih. Instruksi pembelajaran pada materi ini saudara diminta untuk betul-betul menyimak materi pertemuan pekan ke-6 ini dan gunakan data yang saudara miliki yang telah saudara gunakan pada pertemuan pekan 3 dan pekan 4, analisis regresi berganda untuk memahami materi kuliah ini. Pekan 3 dan pekan 4 itu analisis regresi sederhana, cuma dengan dua variabel yang berbeda sehingga saudara bisa gabung di sini untuk analisis regresi berganda. Dahuluan, dalam praktek banyak sekali faktor yang mempengaruhi suatu variabel terikat. Tidak hanya satu variabel seperti pada analisis regresi sederhana. Contoh yang paling mudah untuk saudara-saudara adalah soal di teori permintaan akan barang X. Permintaan akan barang X oleh konsumen tidak hanya dipengaruhi oleh faktor harga, tapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain seperti harga barang lain, pendapatan konsumen, dan sebagainya. Nah, untuk membuat analisis pengaruh berbagai macam faktor independen terhadap variabel dependen, digunakan analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda itu bentuk model populasinya YI, beta 0, beta 1, X1, beta 2, X2, sampai dengan beta K, XK plus EI, di mana YI adalah nilai variabel terikat pada observasi ke I. Ini biasanya data cross section. Kalau data time series itu biasanya notasinya. X1, X2, XK adalah variabel bebas. X1, X2, XK. Kada banyaknya variabel bebas. Beta 0, beta 1, beta 2, BK, koefisien persamaan sebagai parameter regresi yang kita cari. EI adalah gangguan acak atas nilai observasi di pengamatan ke I. B0 intercept, pengaruh rata-rata untuk Y dari semua variabel yang tidak dimasukkan ke dalam model. Dan beta 1 sampai beta K adalah koefisien regresi parsial, itu yang biasanya dicari, dihitung. Asumsi-asumsi, ada beberapa asumsi OLS yang digunakan dalam regresi berganda. Selain 6 asumsi pada regresi sederhana, perlu ditambah asumsi-asumsi lagi di dalamnya, yaitu soal hubungan antara Y dan X adalah linear dalam parameter, nilai X tetap untuk observasi yang berulang, karena variabel independennya lebih dari satu, maka ditambah asumsi tidak ada hubungan linear antara variabel independen atau tidak ada multikolinearitas antara X1 dan X2 dalam persamaan. Nilai harapan atau rata-rata dari variabel gangguan adalah 0. Varian dari variabel gangguan EI adalah sama, homoskedastisitas. Tidak ada serial korelasi antara variabel gangguan. EI atau variabel gangguan tidak saling berhubungan dengan variabel gangguan yang lain. Variabel gangguan berdistribusi normal. Dalam hal ini kita mengartikan beta 1 dan beta 2 agak sedikit berbeda dari regresi sederhana sebelumnya. Beta 1 adalah mengukur perubahan rata-rata Y atau nilai harapan terhadap perubahan per unit X1 dengan asumsi variabel X2 tetap. Begitu pula beta 2 adalah
mengukur perubahan rata-rata Y atau nilai harapan terhadap perubahan per unit X2 dengan asumsi variabel X1-nya tetap. Estimasi OLS terhadap koefisien regresi berganda. Untuk mendapatkan nilai beta 0, beta 1, beta 2, beta K dari persamaan regresi berganda dengan dua variabel bebas, jadi beta 0, beta 1, beta 2 dari regresi berganda dengan dua variabel bebas menggunakan perkalian matriks, menghasilkan persamaan matriks yang digunakan. Beta 0 itu adalah determinan A1 dibagi determinan A, beta 1 determinan A2 dibagi determinan A, beta 2 adalah determinan A3 dibagi determinan A. Perhitungan manual koefisien regresi dengan dua variabel bebas sudah dapat dihitung menggunakan tiga persamaan untuk menghitung beta 0, beta 1, dan beta 2. Ini lembar kerja perhitungannya kalau kita hitung secara manual. Perhitungan koefisien regresi berganda dengan dua variabel bebas secara manual masih dapat dilakukan. Perhitungan uji signifikansi parsial, uji T, dan uji signifikansi menyeluruh, uji F, koefisien korelasi berganda, dan koefisien determinasi sudah mulai agak jelimet, agak sukar. Penggunaan software misalnya Excel sangat disarankan. Kalau bisa pakai SPSS juga akan bagus. Atau yang lain, software yang lain sudah tersedia. Manual PS software komputer. Dalam mengestimasi koefisien regresi berganda dengan hanya dua variabel independen di atas, masih mungkin kita menghitung dengan secara manual. Namun demi efisiensi waktu, apalagi kalau mempunyai variabel independen lebih dari dua, maka harus menggunakan program komputer untuk olahan regresi, misalnya AView, Shazam, atau sejenisnya untuk menghitung koefisien regresi berganda. Saya ingat dulu waktu saya bikin tesis S2, saya pakai persamaan ini, mungkin X-nya ada 15 atau berapa ya. Malam-malam nggak tidur untuk menyelesaikan karena dihitung secara manual. Waktu itu komputer juga saya belum kenal, tahun 85. Pada kelas ini saya hanya akan gunakan Excel untuk menghitung koefisien regresi berganda beta 0, beta 1, dan beta 2. Sedangkan untuk yang SPSS sudah banyak tutorial yang tersedia, nanti saya akan rujuk beberapa untuk bisa saudara pelajari. Penggunaan Excel untuk analisis regresi berganda. Pada dasarnya penggunaan Excel untuk analisis regresi berganda sama saja dengan penggunaan Excel untuk analisis regresi sederhana yang sudah dibahas pada pertemuan 5. Pada modul ini akan diberikan contoh analisis regresi berganda. Saudara dapat mencoba untuk berlatih menggunakan data yang saudara miliki, X1 dan X2, berapapun jumlah pengamatannya. Contoh perhitungan manual. Ini contoh perhitungan manual, ini lembar kerjanya demikian rupa. Y itu adalah quantity demanded, X1 adalah harga X, X2 adalah pendapatan konsumen. Dengan ada perkalian X1 kali X2, X2 kali X2, X1Y, X2Y, X1 X2. Perhitungan dengan Excel. Data permintaan, harga, dan pendapatan. Klik data, muncul data analisis, pilih regresi. Klik OK, selanjutnya input data. Jadi input data tahun, jumlah permintaan Y, harganya X1, pendapatan konsumen X2. Data tahun 1981 sampai tahun 2000. Input data Y, satu kolom, B2, B21, input data X, 2 kolom karena ada X1 dan X2. C2, 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 D2, D21,
pilih output range barang aja lah. Tick label, confidence level, juga yang lainnya. Jika dia nggak perlu, klik OK, akan muncul hasil. Setelah ini diklik, akan segera muncul hasil perhitungan, muncul regression statistik, kemudian ANOVA dan koefisien-koefisien. Dari data tadi itu muncul variabel X1 itu P1, X1 itu harga, kemudian X2 itu pendapatan konsumen. Kita lihat harga itu negatif sesuai dengan teori, sedangkan variabel 2 itu pendapatan positif sesuai dengan teori. Kalau kita lihat T statistik, T hitung, ya, dibandingkan dengan T tabel, kita berkesimpulan bahwa koefisien-koefisien ini secara statistik signifikan. Kalau saya lebih suka melihat yang p-value, sampai value-nya sama dengan lebih kecil dari 0,05 itu kan kita cepat melihatnya, nggak perlu nyari T tabelnya. Bisa sih T tabelnya dilihat. T tabel untuk derajat kebebasan 17 alfa 5% itu 2,11. Ini kan 2,15. Jadi secara statistik koefisien beta 2 itu signifikan. Beta 1 ya signifikan juga. Nah itu nilai mutlak yang dilihat. Jadi, beta 0 signifikan, beta 1 signifikan, beta 2 juga signifikan. Bisa dilihat dari T hitung atau p-value. Juga secara keseluruhan kita akan lihat F hitung yang lebih besar dari F tabel. Interpretasi hasil, bagaimana dengan koefisien regresi? Apakah hasil sesuai teori? Bagaimana dengan beta 0? Bisa positif, bisa negatif. Beta 1 harusnya negatif kalau dia sesuai dengan teori. Jika tidak, dia bertentangan dengan teori. Beta 2 harusnya positif. Uji signifikansi parsial, apakah koefisien regresi secara statistik berarti T beta 0, T beta 1, T beta 2, apakah signifikan? Itu lihat dari T hitung, bandingkan dengan T tabel. Atau dilihat dari probability. Dari P lebih besar dari 0,05 itu tidak signifikan. Uji F, apakah modal secara keseluruhan berarti F hitung dibandingkan dengan F tabel. Itu di ANOVA, Anda lihat di tabel. Bagaimana dengan koefisien korelasi? Kuat, sedang, lemah. Dan bagaimana dengan koefisien determinasi? Berapa persen X1 dan X2 mampu menjelaskan perilaku Y? Di situ ada semua hasil. Tugas untuk saudara buat model regresi berganda, dengan catatan model yang saudara buat harus didasarkan pada teori ekonomi. Gunakan data yang saudara miliki atau saudara cari datanya. Cari besarnya koefisien persamaan tersebut dan apa artinya, jelaskan. Dari hasil regresi yang telah saudara hitung, ujilah apakah hasil regresi sesuai dengan teori. Jelaskan arti koefisien masing-masing. Ujilah dengan statistik apakah variabel bebas mempengaruhi. Gunakan t-test, f-test, dan uji koefisien determinasi. Untuk rujukan, saudara bisa lihat beberapa video rujukan penggunaan Excel, dan penggunaan SPSS untuk analisis regresi berganda. Terima kasih. Kita ketemu lagi dalam topik yang lain, dan jika ada pertanyaan silakan tulis di komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.